Oke, kita langsung menuju ke Bang Doli, sudah bergabung bersama kami. Bang Doli, mungkin sebelum kita masuk ke komposisi partai politik mana yang nanti akan diajak bergabung, tapi mungkin yang ingin kita dalami adalah, tadi kan Bang Mardhani menyampaikan bahwa sempat mendengar ada wacana untuk membentuk koalisi besar. Itu betul nggak, Bang Doli? Itu dulu mungkin pertanyaan kami. Nah, sebenarnya begini, kita pernah membicarakan ya di antara pimpinan yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju itu secara lepas, tidak formal ya, membicarakan bagaimana koalisi atau kerjasama politik yang kemarin di Pilpres ini kita teruskan ya, kita permanenkan gitu. Karena apa? Karena pertama kan ini program-program yang menjadi program turunan dari visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan program-program yang besar yang membutuhkan dukungan stabilitas politik ya, baik itu di parlemen maupun di pemerintahan. Nah, oleh karena itu untuk mencapai untuk mempercepat ya proses pembangunan itu tentu dibutuhkan circumstance atau lingkungan yang kondusif untuk itu secara politik. Nah, kalau kita bisa mempertahankan, merawat kerjasama politik yang kita sebut sebagai Koalisi Indonesia Maju ini, ya itu akan lebih bagus. Nah, apalagi kan kita dalam waktu dekat juga akan menghadapi event politik yang satu lagi ya, itu pilkada ya. Jadi kalau kerjasama ini bisa dikembangkan, itu kan sangat ideal. Nah, nanti formasinya seperti apa, ya itu kan kita belum pernah membicarakan sama sekali. Jadi sebetulnya belum ada pembicaraan resmi atau formal di antara pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu. Bang Doli, kalau bicara masalah kondusif secara politik, tapi kan jumlah kursi di parlemen untuk koalisi Prabowo Gibran sudah lebih dari setengah, tadi lebih dari 50%. Artinya sudah suara terbanyak di situ. Artinya bisa lebih kondusif meskipun tidak ada koalisi besar begitu. Ya, Pak Prabowo itu kan dalam kampanyenya kemarin, ini yang saya kira perlu dicatat ya. Narasi utama yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahwa untuk membangun Indonesia ke depan ini dibutuhkan soliditas, dibutuhkan persatuan-kesatuan ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dia waktu itu pernah menyampaikan juga kalau misalnya terpilih jadi presiden, saya akan mengajak ya teman-teman yang ada di 01 dan 02 untuk bersatu membangun Indonesia menuju Indonesia emas. Kan itu narasi-narasi yang selalu dikembangkan gitu. Nah, jadi sebenarnya buat Pak Prabowo, buat kami ya, semakin banyak teman-teman yang ingin bergabung menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan itu semakin bagus. Tapi lagi-lagi itu kami serahkan sepenuhnya kembali kepada masing-masing partai politik, karena itu kan hak kedaulatan otoritas dari masing-masing partai politik ya. Ada yang mau bergabung dengan pemerintah, berada bersama-sama dalam pemerintahan gitu. Ada juga yang di luar pemerintahan gitu. Itu sama baiknya di dalam membangun Indonesia gitu. Oke. Tadi Bang Doli bilang masih omongan lepas, belum formil, belum ada yang formasinya kayak apa. Tapi setidaknya dari Golkar sudah ada yang dibidik belum? PKS misalnya, yang punya sejarah panjang dengan Pak Prabowo Subianto. Ataupun PKB yang juga DNA-nya tadi Mas Hanta bilang DNA-nya DNA pemerintah, begitu, bukan DNA oposisi. Setidaknya itu dulu lah dari Golkar. Nah, kita nggak pernah membicarakan peta mana yang mau kita ajak. Kita hanya membicarakan dari yang 9 itu ya. Kira-kira bagaimana upaya kita untuk bisa menjaga 9 ini tetap solid terus sampai 5 tahun, kira-kira itu. Kita belum membicarakan nanti kita mau tambah siapa, mau lobby siapa gitu ya, mendekatin siapa. Tapi kami atau saya meneruskan saja apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo narasi yang selama ini dibangun itu adalah bagaimana kita semua elemen rakyat, elemen bangsa ini bersatu, ya, solid menghadapi berbagai tantangan dan mengantarkan Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itu. Jadi kita nggak pernah bicarakan mana yang nanti mau diajak segala macam. Nah, itu kan ya kita misalnya di DPR kan, walaupun kita berbeda kemarin di Pilpres, ya komunikasinya bagus-bagus saja. Ya, saya dengan nama Mas Mardhani ini hampir tiap hari, tiap minggu kita komunikasi urusan tentang yang lain-lain tentang bangsa negara. Jadi
itu masih cair dan semua peluang bisa terjadi. Oke, Bang Doli, artinya yang jadi fokus aja antar partai politik. Yang jadi fokus saat ini kan soal soliditas di internal koalisinya sendiri. Tapi kalaupun belum ada komunikasi, ini saya ingin penegasan. Artinya juga belum ada ajakan ke partai lain ya? Untuk bergabung belum ada berarti ya, Bang Doli ya? Saya tentu otoritas tertinggi itu kan di masing-masing ada di masing-masing ketua partai politik, ya. Pembicaraan yang saya dengar tadi untuk menjaga atau merawat ini kan juga itu antara ketua partai politik yang tergabung. Nah, kalau kemudian antar partai politik ini berkomunikasi dengan ketua partai politik yang lain, ya menurut saya ada. Tapi apakah itu bentuknya ajakan atau tidak? Saya kira bapak-bapak ketua umum itu yang paling tahu. Nah, komunikasi yang sudah ada tuh ke partai mana saja itu? Ketua partai politik yang lain juga. Yang sudah ada komunikasi ke partai mana saja itu, Bang Doli? Apakah partai di luar koalisi mana saja yang sudah diajak komunikasi? Saya secara formal kan belum ya. Kalau komunikasi misalnya, kalau dulu waktu penjajakan Pilpres itu kan ketua umum partai A datang berkunjung ke kantor partai politik B gitu kan. Nah, itu kan belum ada kita lihat gitu bahwa komunikasi antar ketua umum partai politik ini kan masih sangat cair, dan itu terjadi pada saat menjelang Pilpres, sesudah Pilpres. Komunikasi misalnya Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh, karena memang itu pernah jadi senior kita, itu terjadi. Kemudian dengan Pak Muhaimin karena kemarin kita pernah mau membangun inti koalisi gitu ya, itu juga jalan terus komunikasinya gitu. Dengan teman-teman P3 juga. Saya sering ketemu sama Pak Baidowi gitu ya. Jadi semuanya sama Pak Mardhani, sama Pak Sekjen PKS, Pak Habib Abu, saya terus komunikasi gitu. Jadi dalam pembicaraan-pembicaraan yang terbuka, kami terus menjaga komunikasi itu secara baik. Tapi apakah nanti bergabung atau tidak, saya kira kan satu, kembali kepada otoritas kedaulatan masing-masing partai, dan saya kira itu dibicarakan resmi di internal partai masing-masing. Nggak bisa berdasarkan statement atau pernyataan sikap dari orang per orang mewakili partai, kan kira-kira gitu. Saya juga ingin mengetahui apakah kemudian konsep oposisi ini juga masuk dalam pemikiran Partai Golkar dan koalisi Prabowo Gibran ke depannya. Usai jeda kita akan bahas, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.